Karena di Indonesia hadir pembelajaran Quran secara masif terstruktur itu ada di Indonesia. Ustaz kok hadirnya di Turki? Ya. Ternyata kebangkitan umat itu satu negara yang akan berdiri kuat bukan hanya dengan sekedar ekonomi saja, tidak cukup. Maka yang paling kuat adalah dengan Qurannya tadi. Tarbiyatul Quran secara masif terstruktur. Maka saya ucapkan barakallahu fikum untuk PTI ini, PTI Cahaya Nusantara ini. Inilah sebenarnya seruannya para ulama. Kenapa Quran ini harus didesain detail, Qurannya harus terstruktur dan akhirnya masif nyampe ke anak-anak kita. Sesuai dengan arahan kurikulum ulama. Sekarang kurikulum ulama apa ini? Kurikulum ulama. Next. Masuk pada hambatan sebenarnya. Karena kenapa Al-Quran yang tadinya mudah kok jadi susah, betul ya? Awalnya gitu kan. Sampai akhirnya berlarut. Saya ini teman-teman saya yang sudah punya anak-anaknya besar sampai ada yang sudah mantu angkatan saya. Paling lulus TK nggak bisa ngaji, lulus TK bisa ngapain? Lulus TK bisa ngapain? Nyanyi, tepuk tangan, unjak-unjak, nangis. Lulus SD dulu. Lulus SD meskipun ada pendidikan TPG di masyarakat kita, betul kan? Ada TPG ini ya tetap lulus saya ngaji. Lulus SMP, kira-kira saya tanya anak SMP sudah mau nggak ke TPG? Anak kita SMP nggak mau. SMA apalagi kuliah sampai rapi dua anak. Anaknya gede, dia cucu, dia mantu. Wes mantu akhirnya bisa ngaji. Itulah kita. Maka kita akan putus mata-rantai kita ini. Quran mudah, ya. Karena Quran mudah, maka blok mentalnya sekarang ya, ini blok mental ini hambatan yang paling utama. Kenapa Al-Quran ini susah? Ternyata di blok mental kita. Awas guru Quran saya sudah, kalau di PTG insya Allah sudah pada senior terus mengasah dengan sesi Quran kita. Awas guru-guru baru. Ini buat guru-guru baru. Awas kalau masih ada guru-guru yang begitu nyemak murid-murid kita, anak-anak kita, kebetulan dapat murid atau anak yang spesial. Pulang begitu tahu anak spesial singanya gede, terus muncul zon atau prasangka dalam hati aku. Angel ini marai iso, angel berat. Ada, masih ada guru nggak seperti itu? Kalau masih banyak, jangan jadi guru-guru. Jangan jadi guru Quran kalau masih terbesit seperti itu. Fail, Anda gagal jadi guru. Bahkan kalau orang tua ini malah nambah-nambah itu. Ngerti laporannya guru ini mah gimana anak lo ngeten iku, tambahin neh. Nah sekarang anak-anak kita tuh asetnya para ulama, ya. Jadi kita akan pakai nih para masyaikh Quran kita nih, ulama-ulama kita bagaimana mendidik anak yang paling spesial. Yang super yayaan Omaling itu dari paling tenang loh ya. Jadi perhatikan anak kita yang spesial, bahkan sebelum akil balik itu masih fitrah. Warna yang paling membahagiakan anak kita adalah dengan Quran. Maka dia, jadi ketemu anak-anak kita, guru ini pokoknya jablek apapun tetap doakan, ya. Ini kayak Kiai Sahar nih, yang punya gotong nih. Jadi kalau yang sudah pondok itu, biasanya pondok, lulusan pondok pasti akan tahu kalau digundul ya. Digundul mesti bermasalah ya. Nah ini bukan pondok, ini luar biasa. Perhatikan lulusan pondok, yang pondok waktu Kiai Sahar masih ngajar sama santri-santrinya. Santri-santri bermasalah tuh digundul semua, dikumpulin sama Kiai Sahar. Hei, santri-santriku sing gundul, rungono aku kabeh. Tak dongake, besok kowe kabeh bakal gantinya aku. Luar biasa ya. Kita kalau ketemu sama anak yang bermasalah gimana? Luar biasa. Maka seperti saya sudah punya umi yang luar biasa.
Sudah tahu kan sekolahnya Sesudis ya? Nah kalau cor-coran yang digawe sop-sope apa pasir Sesudis. Tapi apa yang uminya yang luar biasa? Uminya tidak seperti orang lain. Ini umi ini malah didongake tak dongake sok ben dadi imam besar, ya. Makanya ini memang berat sih orang tua zaman sekarang, apalagi sing gatokane kalau setan gepeng jare kuat ya. Maka kita semuanya kembali pada fitrahnya Quran. Quran itu mudah. Yang kedua, nih, karena kurikulum ulama ini saya sempat dapatkan materi ini di Palembang dengan Profesor Dr. Satori Ahmad. Ternyata beliau adalah praktisi Quran Indonesia, insyaallah, bahkan dunia. Saya pura teman-teman. Dia semuanya dasar pun. Dia sampaikan nih sama guru-guru bahkan di lembaga-lembaga sampai disentil lembaga-lembaga itu. Kenapa? Karena merasa lebih pintar daripada ulama. Sekolah-sekolah itu banyak yang merasa ketoe teknik tafsir, tapi ternyata lebih pintar daripada ulama. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kalau kita menselisih ulama, apalagi ulama Qur'an, sudah dipastikan kita gagal. Dan kita kalau keluar dari itu bahaya sekali. Maka kita jumpai, ya, sekolah tafsir itu gak maksimal. Ketoe tafsir. Gurunya nganti talaki bola-balik rapal-rapal, nganti pilek watuk rapal-rapal, karena tidak mengikuti arahan ulama, kurikulum ulama, frame-nya ulama. Apa sih frame-nya ulama? Dan insya Allah sudah diterapkan di PTG ini. Yang pertama adalah imam wajib. Yang pertama baca dulu dengan baik dan benar. Maka target kelas 1 tadi luar biasa. Usah sapalan, paham ya? Tapi apa yang terlihat di sekolah kita di sekitar Solo dan Taufik hafal. Benar gak? Nah saya sampaikan pada orang tua, Abi Umi, jangan merasa sedih kalau hafalan anak kita belum nambah. Jangan merasa sedih dulu, tapi sedih ini loh, pertama ini loh. Bacaan anak-anak saya itu sudah benar atau betul? Kalau satu, anak saya sudah bisa baca Quran, begitu dicek bacaannya panjang pendek masih keseret. Ini saya ketemu di Guru Kidul, sekolahnya alumni. Ya benar, marah-marah, uminya marah-marah sama gurunya. Anak saya sudah Quran, kok kembali lagi harusnya marah-marah. Loh untung rumah saya dekat nempel, saya sampai. Coba saya cek ya Bun, ya Om ya, terus, panjang pendeknya masih keseret, panjang dibaca pendek baca panjang. Ini kalau panjang pendek ini sepakat jumhurnya para ulama Quran, ini termasuk kesalahan besar. Jangan sampai terjadi dalam pembacaan Quran. Nanti kita pelajari di sini. Sepakat ya? Sudah. Ini. Jadi khawatirkan dulu kalau kita sudah berinteraksi dengan Quran secara fisiknya, apakah bacaan anak-anak saya atau bacaan kita sudah baik dan benar. Baik dan benar adalah waratil Qur'ana tartil yang optimal nanti kalau guru saya ngomong. Tapi tartil yang standar itu sudah belum, tartil yang standar itu. Nanti kita pasti harusnya. Tartil yang standar itu ya 3 tadi kesalahan supaya tidak terjadi kesalahan besar dan ini akan merusak arti makna. Pertama apa? Tertukar huruf. Kedua apa? Tertukar harokat. Dan ketiga, ini yang lebih kompleks kan ya, panjang pendek. Baik, nomor 2 apa? Setelah bisa baca baik dan benar, awas, jangan buru-buru hafal. Nomor 2, tahu artinya. Maka di sini harus luar biasa kurikulum bahasa Arab. Maka sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, Umi Abi sekarang harus tanamkan aku cinta bahasa Arab. Terjadi nggak di negeri kita? Terjadi nggak? Malah saya ini ada statement sapa wae sing ngajarke bahasa Arab, ciri-ciri teroris ngajarke bahasa Arab. Ciri-ciri tadi kurang ajar ini. Hati-hati. Bahasa Arab ini luar biasa. Maka jangan sampai terlalu
sampai asep kaya dhewe ya, bahasa Arab ora apa ora iso. Anak-anak kita. Nah, luar biasanya ulama itu bagi kita yang sudah sepuh-sepuh gini gimana? Aku kadung tua kan belajar bahasa Arab minimal bahasa Arab dalam dalam Al-Qur'an. Masih mana Ustaz? Sudah ada Arab terjemah. Quran terjemahan. Minimal dibaca Pak. Bu, apalagi ini Umi. Ya, para ummahat nih kalau sudah datang bulan baca terjemahnya, maka pahalanya seperti membaca. Dan kita alhamdulillah bahwa Quran yang terjemahannya masih sesuai dengan terjemahan orinya King Fahad. Jadi sekarang kan terjemahan Kemenak banyak dirubah ya. Contoh di Al-Maidah 51 tuh, Aulia itu teman setia. Kalau di situ masih pemimpin. Jadi masih asli kita bawa terjemahan Al-Quran yang masih ori, ya. Insya Allah tidak sesat. Jadi Al-Maidah 51 itu ya dilarang memilih pemimpin kafir, bukan teman setia. Di situ bahasanya pemimpin. Makanya saya pilih. Sekaligus nanti konteks bacaan itu juga sama dengan Al-Husna, ya. Jadi kalau mau nyari terjemahan yang itu Pak ya. Jangan Kemenak. Ustadz radikal. Itu Ustadz itu nggak pakai Kemenak. Itu Islam Nusantara masih repot menang. Baik, yang ketiga Pak. Ketiga, diamalkan. Maka kalian sekolah ini ada namanya kurikulum adat. Jadi anak-anak kita sebelum menghafal Quran ini sudah dari awal sudah dibina secara adab di sini. Ya. Jadi target amalan untuk anak-anak sekolah adalah adab, unggah-ungguh, tata krama. Senang nggak punya anak? Begitu nanti menghafal, hafalannya bagus, bacaannya fasih, Masya Allah. Kromo inggil kali Allah. Lukman dalam dulu, dalam umi, dalam di senang betul. Karena yang terjadi apa nih? Perhatikan nih. Nomor 4 apa? Baru nomor 4 itu dihafalkan tuh loh. Hafal Quran itu nomor 4 kurikulum ulama. Maka sebagian besar ulama, kerennya apa? Sebagian ulama kurang. Bahwa hafal Quran itu bonus langsung dari Allah. Jadi kalau ada yang ngomong, kenapa dihafalannya banyak? Karena sering murojaah betul. Tapi kalau dia sudah otoritasnya karena murojaah saya, sombong jantungnya. Maka kita akan jumpai yang anak kita yang hafalannya lebih cepat, betul nggak? Bonus, karena bonus apa? Sudah lakukan yang 3 ini. Saya ketemu ya, saya keliling Nusantara, ketemu di Palembang, ada bunda yang nangis apa? Ustadz, anak saya sudah hafal 12 sampai 20 juz, tapi kalau disuruh sholat, entar malah ngekim. Ada yang salah nggak? Makanya bunda, Umi, Abi, kalau dulu ada pertanyaan luar biasa, dulu pertanyaannya ini luar biasa dan jawabannya kayaknya juga fantastis. Apa? Pertanyaan apa? Besok gede anak-anak kita mau jadi apa gitu kan? Terus ada satu masukan, kelihatannya bagus, tapi ternyata sesat. Apa itu? Anak saya pengen jadi penghafal Quran. Kalau ini selintas bagus kan? Cita-citanya apa? Menjadi penghafal Quran. Bagus gak? Bagus gak? Tapi ini sesat dan bahaya. Kenapa? Kita jumpai orang-orang yang hafal Quran, tapi belum tentu dia akan menjadi ahlul Quran. Sekarang kita ganti pertanyaannya, ya, bisa mau jadi apa? Penghafal Quran atau ahlul Quran? Ahlul Quran. Hati-hati, karena dulu konsepnya menghafal, Indonesia menghafal. Pernah dengar ya? Konsep Indonesia menghafal, kami ternyata menjadi cita-citanya apa? Menjadi penghafal Quran. Selintas bagus, tapi sesat. Dan ini bahaya. Bahayanya Pak, boleh kasih dengan hadis yang sahih, maka akan hadir para penghafal Quran sampai tenggorok. Sudah dicontohkan dari sirah Nabi, sirah para sahabat, bahwa nanti akan masuk
dari 2 sahabat yang tersisa dengan masuk neraka giginya sebesar gunung Uhud. Di situ tersisa Ar-Rajal dan Abu Hurairah. Sudah pernah dengar sirahnya ini ya? Siapa yang masuk neraka dengan Ar-Rajal atau Abu Hurairah? Ar-Rajal. Padahal dalam ada satu masih menyatakan skillnya 2 sahabat ini berbeda. Bahkan kalau di ranking terakhir itu Abu Hurairah dalam bab Quran. Karena Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis. Ar-Rajal ini pakar Quran, tapi akhirnya masuk ke neraka sebesar gunung. Jadi sirahnya waktu itu ada Musailamah al-Kadzdzab, ya, fitnah Nabi palsu. Zaman Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian si Ar-Rajal ini izin sama Abu Bakar izinkan aku untuk mendakwai si Musailamah, alih-alih mendakwakan malah bergabung. Maka fitnahnya berganti, bukan Nabi palsu, tapi fitnahnya bergabung. Bergabunglah sahabat Nabi di barisan penista. Tuh, maka hati-hati. Hafal Quran itu gak sembarangan. Ikuti dulu frame-nya ulama ini. Sepakat ya? Oh, di sini sudah luar biasa. Sudah didesain seperti itu. Jadi waktu hafal, tenang saja. Ya, bagi Umi Abi sekali lagi nggak usah khawatir. Hafalan anaknya nggak nambah, khawatir kayak ini. Ya, apalagi sudah diamalkan belum? Gitu ya, Umi ya, siap ya. Nah, inilah frame-nya Quran, ulama Quran, supaya Anda tidak menjadi kecewa, justru Anda menjadi bahagia. Nah, yang kelima dijaga. Inilah fungsi dari sekolah-sekolah sistem tarbiyah. Maka saya harus, kalau PT gini sukses sebenarnya harus siap dengan salaminya sih. Iya, karena harus dijaga. Ini puncaknya adalah dijaga. Puncaknya. Keren kan kalau sudah punya friends ini, insyaallah. Kira-kira yang disampaikan ulama betul apa betul? Betul. Masuk akal nggak? Makanya jangan guru-guru Quran yang lain jangan merasa pintar dari ulama. Ngerti apal. Mau corong cecek kok ngapal. Ya? Dan dasarnya lagi diamalkan. Maka ada salah satu pondok itu keren banget pondoknya. Pondok penghafal Quran. Jadi dikumpulkanlah para santri. Santri-santriku memang di pondok ini kekurangannya adalah tidak ada dapur umum. Jadi tidak ada ibu dapur. Ya? Tidak ada ibu dapur. Saya ngono ya dapurmu. Saya memasak sendiri. Yang keren apa? Dari anak ini setelah waktu libur, begitu libur pulang ke rumahnya karena sudah terbiasa bangun subuh terus tiwak kemudian masak. Apa yang terjadi? Sing biasane turu subuh ora tangi-tangi digugarkan. Tapi apa yang terjadi begitu pulang setelah subuh dia masak. Laki-laki dia masak. Masakan sarapan orang tuanya. Ternyata ada perubahan fisik, bahagia nggak orang tuanya itu? Bahagia. Karena ini pun saya sudah lakukan di pondok setiap hari seperti ini. Luar biasa kurikulumnya. Nanti didesain. Tenang saja, meskipun dia saya bantu. Kan? Baik, udah ya, sepakat di sini. Nah sekarang kita mau belajar. Nah kita harus punya prinsip dulu. Ini prinsip sebelum kita mulai metode Al-Husna ya. Nanti kalau tidak cukup diberikan waktu lagi ya Ustaz ini. Kalau tidak cukup nanti kalau Ustaz pengen lagi dong pelatihan bisa ya. Baik. Nah ini prinsipnya adalah iman dahulu adab kemudian ilmu setelahnya. Ini konsepnya memang rata-rata salah kitab itu seperti itu. Jadi sebelum mengajarkan Quran ini tauhidnya dulu. Kemudian adab. Ya. Ini yang mengajari kita langsung yang ngajar Quran ya. Padahal harus tauhidnya dulu. Kalau sudah ngomong tauhid berarti Masya Allah kita harus sepakat sekarang. Kalau sudah ngomong tauhid sepakat sekarang, orang tua maupun guru sudah sepakat.
kita harus ada di barisannya para. Ada dua, satu barisan Rasulullah, dua barisan Dajjal. Jadi saya presentasikan siapakah barisan Rasulullah itu. Maka untuk menjaga tauhid, karena ini sekarang abu-abu, benar nggak? Abu-abu ya. Banyak sekolah-sekolah, lembaga-lembaga sekolah Quran, tapi masih abu-abu. Karena masih ada berdiri di barisan Dajjal. Bukan barisan Rasulullah, tapi barisan Dajjal. Saya ingat dulu, saya pernah diskusi dengan salah satu jurnalis Islam, suara Islam, VOA Suara Islam. Saya sampaikan, Ustaz, sekarang di Surabaya itu keren, banyak sekolah penghafal Quran. Dia malah agak senang itu. Senang dulu, jangan senang. Terus dia tadi ambil hadis tadi sampai tenggorokan tadi. Kesimpulannya adalah